Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to Garuda Fans Channel Vitanev. Timnas Indonesia menelan kekalahan 1-5 pada laga ke-7 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Australia. Ketua PSSI Bapak Erick Thohir mengatakan Timnas Indonesia masih memiliki peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Australia versus Indonesia berlangsung di Sydney Football Stadium Kamis 20 Maret 2025. Socceroos menang telak 5-1. 5 gol Australia dicetak oleh Bryce Jackson Irvine, Martin Boyle, sisanya oleh Nishan Veluvillai dan Lewis Miller. Satu-satunya gol Indonesia dicetak oleh Ole Romeni. Kekalahan telak tersebut membuat Timnas Indonesia turun ke peringkat keempat grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia masih punya 6 poin, di atasnya Bahrain dan Cina yang sama-sama 6 poin. Indonesia kalah selisih gol dari Arab Saudi yang berada di posisi keempat. Di laga lain, Bahrain juga kalah 0-2 dari Jepang, sementara Cina kalah menghadapi tuan rumah Arab Saudi pada Jumat 20 Maret 2025 dini hari. Bapak Erick Thohir pun mencurahkan isi hatinya lewat sosial media pribadinya. Kekalahan tersebut memberatkan langkah Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Bapak Erick lantas berjanji akan terus memberikan dukungan penuh untuk Timnas Indonesia. Dia menyebut masih ada peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Saya tetap dukung tim nasional sepak bola Indonesia di saat kalah ataupun menang, karena saya mencintai bangsa ini seutuhnya, ujarnya. Saya akan tetap kerja keras membangun tim nasional ini untuk menembus Piala Dunia. Kepada para pemain, tetap tegakkan kepala kalian. Peluang itu masih ada, tutup Erick Thohir. Kemungkinan Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026 sesuatu hal yang dinantikan oleh kita semua guys. Berikut beberapa skenarionya. Skenario pertama, di putaran ketiga Indonesia versus Australia, Cina dan Bahrain, Indonesia harus menang ketiganya, minimal 2 kali menang, 1 kali imbang. Dengan catatan, Arab Saudi juga mengalami hal-hal buruk sehingga bisa finish di peringkat kedua. Karena pada putaran ketiga ini, finish di peringkat kedua otomatis lolos Piala Dunia. Skenario kedua, kalau Indonesia tidak berhasil finish di peringkat kedua, kita mungkin finish di peringkat ketiga atau keempat. Kita masih juga bisa lolos karena kita akan masuk ke putaran keempat, di mana dari sisa 3 grup yang ada akan diambil peringkat ketiga dan 4 dari masing-masing grup dan akan digabungkan menjadi satu grup dan akan bertanding home away lagi. Pada putaran keempat, siapa yang bisa finish peringkat 1 dan 2 akan otomatis lolos ke Piala Dunia 2026. Skenario terakhir, kalau ternyata Indonesia di putaran keempat kita juga tidak berhasil juara 1 atau 2, Indonesia masih punya peluang yakni tahap kelima, di mana nanti kalau berhasil finish peringkat ketiga, Indonesia akan diadu lagi dengan 5 konfederasi lainnya dari Afrika, CONCACAF, dari Asia Pasifik, dan Indonesia wajib menang. Jadi itu tadi skenario-skenario kemungkinan untuk Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026 guys. Dan tentu saja kita semua berharap pada putaran ketiga ini Indonesia harus menang. Jika melihat pertandingan Indonesia versus Australia, ya begitulah kalau pakai teknik high pressing. Kelemahannya ketika di counter attack lawan, Indonesia jadi keteteran di lini belakang, lupa bertahan gitu. Mental timnas Indonesia down saat gagal penalti. Nah, sebab lain juga karena kurangnya waktu kebersamaan berlatih juga berpengaruh. Belum ada chemistry antara pemain dan kurangnya kekompakan tim. Sebagian besar pemain baru bergabung dengan skuad hanya 3 hingga 4 hari sebelum pertandingan. Waktu persiapan yang terbatas ini membuat koordinasi pemahaman antar pemain belum maksimal, sehingga tak jarang terlihat kebingungannya dalam menerapkan strategi di lapangan. Timnas Indonesia juga menunjukkan pertahanan yang kurang solid. Keputusan untuk bermain dengan tekanan tinggi atau high pressing justru menjadi bumerang karena seringkali pemain Indonesia terjebak dan meninggalkan ruang kosong di pertahanan. Kondisi ini membuat Australia dengan mudah memanfaatkan celah tersebut.
terutama ketika Indonesia lebih sedikit jumlah pemain di lini belakang. Di sini sayangnya Rizky Ridho tidak bermain sejak awal, yang mana antara Rizky Ridho dan Jay Ijes sudah ada chemistry di lini belakang. Kemudian kurang supportnya dari teman-teman yang lain untuk mengimbangi pergerakan oleh Romeni yang notabene debutnya membuahkan 1 gol untuk Indonesia. Ya, walaupun dalam sepak bola banyak kemungkinan yang terjadi, tapi kita juga harus realistis ya guys. Siapa lawan kita? Jauh sebelumnya Australia langganan Piala Dunia. Chemistry-nya tentunya sudah matang karena timnasnya juga sudah terbentuk sejak lama, sementara timnas Indonesia baru saja terbentuk. Timnas Indonesia diharapkan bisa memperbaiki performa dan memanfaatkan peluang lebih baik pada pertandingan selanjutnya. Kekalahan ini menjadi pembelajaran berharga bagi timnas Indonesia yang akan menghadapi Bahrain dalam pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan pada Selasa 25 Maret 2025 mendatang. Sampai jumpa di GBK ya guys. Sekian dari saya, semoga menambah info terupdate untuk Anda. Salam sehat untuk Anda semua. Terima kasih yang sudah support channel ini dengan like, comment, share, subscribe-nya. Sehat selalu Anda dan keluarga. Just leave your comment below. See you and thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.